Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank Fine, you. alhamdulillah. I hope you are all feeling amazing today karena kita akan membahas topik yang seru banget, terus gampang juga dan pastinya relate banget sama kehidupan kita semua. Nah, sebelumnya biar Miss perkenalan diri dulu. Nama saya Alia Salsabila Afifah. Kalian bisa panggilnya Miss Alia. Dan saya tidak sendiri, di sebelah saya ada partner saya. Saya Najla Putri Latifah, bisa panggil aja Miss Najla. Oke, udah kenalannya cukup? Ya, cukup. Jadi sekarang kita akan membahas tentang recount text. Nah, sebelum mulai, Miss mau nanya dulu. Pernah gak kalian menceritakan kejadian yang sudah lampau? Pernah. Kayak cerita tentang liburan ke teman kalian, pernah? Pernah. Atau cerita-cerita lucu yang udah kejadian, pernah? Pernah. Nah, kalau pernah, berarti kalian sudah melakukan recount gitu. Oke, next Miss, biar dijelasin recount itu apa. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Oke, what is a recount text? Apa itu recount text? Jadi recount text itu text that retells past events. Artinya, retell past events itu adalah menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kejadiannya itu udah selesai, udah finish gitu. Misalnya, kemarin aku ketemu artis, itu juga recount. Kemarin aku jatuh dari sepeda, itu juga recount. Jadi yang udah lampau gitu ya. Kebayang? Kebayang. Oke, yang kedua ada purpose atau tujuannya. Jadi tujuannya itu ada to retell past events and to inform or entertain the reader. Jadi tujuannya itu menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi atau sudah lampau, atau bisa juga memberi informasi seperti laporan kegiatan, itu juga masuknya recount. Dan juga bisa untuk menghibur seperti cerita-cerita lucu yang tadi. Nah, ngerti kayak gitu? Oke, jadi fokusnya itu di kejadian yang sudah lampau. Dan tensesnya itu pakainya past tense. Udah belajar belum di sekolah present tense, past tense, kayak gitu? Udah. Nah, di konteks ini pakainya past tense karena kan udah terjadi. Kalau yang selalu gitu. Kalau yang sekarang tahu nggak pakai tensesnya apa? Present. Present. Nah, present. Kalau udah lampau pakainya past gitu. Oke, next. Sebelum struktur, Miss Najla dulu ya? Oh iya. Iya. Nah, sebelum kita mulai ke materi utamanya nih, Miss akan nunjukin something interesting. Coba. Wah, apa tuh nih? Nih kalian lihat. Ini gambar apa nih? Pantai. Kalian pernah kan ke pantai? Pernah. Nah, dulu pas kalian ke pantai biasanya ngapain aja tuh? Berenang. Nah, Berenang, apalagi? Pasir. Main pasir, betul. Nah, betul. Main voli. Betul. Nah, yang kalian sebutin itu termasuk recount text ya, karena Iya. menceritakan masa lalu. Nah, begitu. Selanjutnya ada nih, ini gambar apa nih? Mall. Biasanya kalian kalau ke mall ngapain aja tuh? Belanja. Apa? Watching movie misalnya. Watching movie. Iya. Bisa juga. Makan. Ya betul, makan juga bisa. Nah, itu juga termasuk recount text ya, karena kita kan menceritakan masa lalu ya, Miss, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke structure of recount text atau strukturnya. Nah, strukturnya ini gampang banget, cuma ada 3. Jadi Miss akan sebutin, nanti kalian repeat after Miss ya. First, orientation. Orientation. Second, events. Third, reorientation. Reorientation. Betul, itu pronunciation-nya udah pada bagus ya Miss, Iya, ternyata bagus. berarti udah ngerti. Oke, dijelasin. Yang pertama ada orientation. Nah, orientation ini basically tells the basic info of the text. Basic info itu kayak who, when, atau where. Jadi siapa yang terlibat, di mana kejadiannya, dan juga kapan kejadiannya. Misalnya gini, contohnya, yesterday I go to Bandung with my family. Nah, yesterday itu keterangan apanya coba? Who? Where? When, betul. Kalau I go to Bandung itu apa keterangan? Where. Where, betul. With my family itu Who? jadi siapa yang terlibatnya gitu ya. Ngerti ya Miss, ternyata udah Ya, ngerti. Oke, yang kedua ada events. Nah, events ini adalah the heart of the text. Jadi inti dari teksnya. Jadi events itu adalah inti dari cerita kalian. Nah, tapi ada important stuff atau hal yang penting. Kalau
kalian nyeritain event harus ngurut ya dari awal, tengah ke akhir, gak boleh dari awal tiba-tiba loncat ke akhir gitu, gak boleh. Karena kalau gitu nanti pusing ya Miss yang bacanya gitu ya. Yang ketiga ada reorientation. Reorientation ini adalah closing atau penutup. Biasanya berisi perasaan pribadi atau kesimpulan kalian tentang kejadian itu. Misalnya nyeritain liburan nih. Akhirnya tuh it was a great trip. Berarti itu perasaan kalian gitu. Berarti liburannya tuh seru gitu. Nah, itu di closing biasanya. Next Miss. Nah, selanjutnya yaitu example text of recount text. Nah, di sini Miss akan bacain ya. Judulnya My Trip to Bali. Last month, I went to Bali with my family. We visited Kuta Beach and took many pictures. We also tried local food and went shopping. It was an unforgettable holiday. Nah, ini termasuk recount text ya, karena menceritakan masa lalu. Nah, di recount text ini ada 3 structure yang tadi disebutin sama Miss Alia. Yang pertama yaitu ada orientation. Nah, orientation ini biasanya diceritakan di awal cerita ya, kayak ini. Last month, I went to Bali with my family. Yang selanjutnya itu ada event. Event ini biasanya berada di tengah kalimat ya, Miss. Ya, Nih, contohnya kayak gini. We visited Kuta Beach and took many pictures. And we also tried local food and went shopping. Jadi inti dari ceritanya ya, Ya, Miss? jadi menceritakan apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada reorientation, yaitu menceritakan penutup atau perasaan. Tuh. Contohnya kayak ini, it was an unforgettable holiday. Ya, unforgettable ada yang tahu artinya? Artinya apa? Ya, Ya, betul. betul. Jadi feelingnya tuh kerasa gitu ya, bahwa liburan itu tidak terlupakan begitu. Next Ya. Miss. Oke, jadi di sini ada vocabulary yang biasa sering dipakai dalam recount text gitu. Ini tuh pakainya verb 2 karena tadi kan past tense ya, jadi pasti pakai verb 2. Jadi Miss akan nyebutin, nanti kalian ulangi lagi kayak tadi ya. When, sudah pergi. When sudah pergi. Visited, mengunjungi. Visited, mengunjungi. Beautiful, indah. Beautiful, indah. To, mengambil. To, mengambil. Enjoyed, menikmati. Enjoy, menikmati. Delicious, enak. Delicious, enak. Saw, melihat. So, melihat. Stayed, menginap. Stay, menginap. Unforgettable, tidak terlupakan. Unforgettable, tidak terlupakan. Sip, udah bagus pronunciation-nya. Bagus. Artinya juga udah kebayang ya semuanya ya. Dan Oke, next Miss. Oke. Nah, selanjutnya adalah grammar focus. Karena recount text ini adalah menceritakan kejadian masa lalu, jadi harus menggunakan past tense ya. Betul. Dan selanjutnya itu verbs. Verbs ini ada 2 tipe. Yang pertama ada regular verbs atau verbs yang beraturan. Contohnya kayak ini, play. Ini kan verb 1. Verb 2-nya played. Jadi cuma ditambah id doang. Jadi kan gak beda jauh dari verb 1, makanya disebut regular atau yang beraturan. Contoh selanjutnya itu visit atau visit, jadi visited. Jadi tinggal ditambah ed aja. Gitu. Gampang kan kalau yang gitu. Ya. Nah, selanjutnya itu irregular verb atau verb yang tidak beraturan. Jadi contohnya kayak ini. Ini kan verb 1-nya go, verb 2-nya jadi when. Jadi nggak sama ya. Ya, jadi itu emang berbeda, harus belajar gitu ya. Ya. Contoh selanjutnya kayak see menjadi saw, take menjadi took gitu Jadi ya. gampangnya regular itu tinggal ditambah ed. Kalau irregular itu berbeda ya, jadi tidak beraturan. Nah, contohnya kayak ini nih. I went to Bali last month. When ini berasal dari kata apa coba? go. Betul. We saw a beautiful sunset. Saw ini berasal dari kata See. Nah, betul. She took many pictures. Took ini berasal dari Take. Betul, sip, bagus Gampang ya. sekali. Lanjut nih. Oke, di sini ada practice activity, jadi latihan singkat. Jadi kalian tinggal milih aja 3 dari jawaban di sini ke teks yang akan Miss bacain. Oke, yang pertama, last weekend I bla 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 to the beach. Kira-kira yang mana nih jawabannya? When. Oke, betul. Sip. Berarti ya. Yang kedua, I bla 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 many pictures. Yang mana tuh? Tuh, oke sip, betul. Yang terakhir, we bla 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 the sunset together. Enjoy. Enjoy. Oke, berarti udah ngerti
ngerti ya Miss dengan materi singkat Iya. kita. Oke, next Miss. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada writing task. Write your own short recount text 4 until 6 sentences about your last holiday. Jadi kalian menulis recount text 4 sampai 6 kalimat aja ya. Ya. Jadi kalian tulis di sini ya. Cuma 4 sampai 6 kalimat aja, simple. Mulai dengan kalimat last holiday I went to bla bla bla, kalian ceritain. Ceritainnya ada kemana kalian pergi, apa aja yang dilakukan, dan gimana perasaan kamu. kalian. Oke, siap? Boleh ditulis ya. 4 sampai 6. Last holiday, I went to my friend's house with my friend and I do play there, so I really enjoyed it. Oke, sip, udah bener ini verbnya, berarti ngerti ya kalian. Sip, bagus. Lanjut, Miss. Ini nanti ya. Last holiday I went to Pangandaran Beach with my family. Apa ini? we went to apa ini? Oh, we went to eat together. Oke, sip, udah bener juga ya, Miss. Udah bener nih, pakai Nih, past tense. betul. Yang terakhir, last holiday I went to Bandung. I visit my grandparents. I felt so happy. Sip, udah bener semuanya. Yes. Give applause dulu, tepuk tangan dulu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Anyway, Oke, sekarang ada Kahoot. Boleh pada bawa HP semuanya? Wow. Dibuka Kahootnya ya, karena kita ada quiz 5 nomor aja. Udah pada pernah pakai Kahoot? Udah ngerti? Oke. Udah. Berarti gak usah dijelasin ya. yang Udah siap semuanya? Kita Siap. mulai ya, start. What is the purpose of a recount text? Tujuan dari recount text itu apa? Oh, udah benar. Oke, sip, udah benar semua. Belum selesai dijelaskan juga ya. Berarti Miss. Oke, dari Miss ya. Next. Which tense is mostly used in recount text? Tense apa yang sering dipakai di recount text? Oke, sip. Benar. Semuanya udah tahu berarti ya. Oke, next. True or false? Structure of a recount text is orientation, events, and reorientation. Betul apa salah? Oke, sip, betul. Udah ngerti berarti. Next, the word when. Is the past form of Oke, Yay. sip, go. Ini nggak pada nyontek kan? Bener semua. which sentence uses past tense correctly? Oke, sip. Bener semua berarti ya, Miss. Gak ada yang salah dari tadi. Oke, kita lihat ini. Selanjutnya. Dovi. Yang pertama ada David. Semuanya masih berarti soalnya betul. Miss, boleh hadiahnya? Oke. Kita punya ya, punya hadiah. Dikeluarin aja Miss, dikasih Oke. satu-satu. Buat kalian ya, semuanya dapat karena betul semua. Oke, jadi kita sudah sampai kepada closing atau review dari kita tadi belajar apa aja. Jadi today we learn about what is recount text atau artinya apa Miss? Apa itu recount text? Ya. Recount text itu. Dan the structure, apa aja Miss tadi Ada structure-nya? 3 tuh, orientation, event, dan reorientation. Dan yang terakhir, using past tense verb. Bagaimana cara memakai verb itu di Past tense. ya di past tense dan di recount text Ya. maksudnya ya Miss. Oke, jadi sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kalian semua karena cepat angkat tangan ya Miss. Oke, jadi sebelum kita tutup, kita mohon maaf bila masih banyak kesalahan dari kita dan Iya. juga ya semoga kalian mau belajar Inggris lagi sama kita ya. Iya. Boleh ditutup Miss. Oke, sekian aja dari kita ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.